Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik yang selalu mengasihi dan menyertai kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pria mengajukan kredit pembelian rumah dengan cicilan 20 juta per bulan. Sementara penghasilannya per bulan tidak tetap. Dia katakan dia mau berjalan dalam iman. Hanya dalam waktu 2 tahun, cicilan rumah itu sudah tidak lagi sanggup ia bayar. Ada kalanya kita mengira bahwa kita sedang berjalan dalam iman, padahal sebenarnya kita sedang nekat. Ada garis tipis antara iman dengan nekat. Kadangkala sikap nekat menjadi hal yang positif dalam kasus-kasus tertentu. Tapi di sisi yang lain, nekat bisa membahayakan dan membawa dampak yang buruk. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup bukan dalam kenekatan, tapi dalam iman. Nekat dan iman ada kalanya kelihatannya hampir mirip, sama-sama berani, sama-sama mengambil langkah yang tidak masuk akal. Tapi ada perbedaan di antara keduanya. Iman adalah keberanian yang lahir dari ketaatan pada firman Tuhan. Sedangkan nekat adalah keberanian yang lahir dari keinginan sendiri, yang kadang-kadang dilabeli dengan hal-hal rohani. Kita perlu belajar untuk melangkah dalam iman, bukan dalam sikap nekat. Dalam Injil Matius 4 ayat 7 ini tertulis, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di saat iblis mencobai Tuhan Yesus, salah satu pencobaannya adalah meminta Tuhan Yesus menjatuhkan diri dari puncak bait Allah. Iblis menggunakan argumen firman Tuhan yang kelihatannya rohani. Iblis kalau mencobai suka pakai firman. Iblis katakan, bukankah ada tertulis bahwa malaikat akan menatangmu? Kelihatannya ada dasar untuk bertindak demikian, karena ada firman yang berkata seperti itu. Kalau Tuhan Yesus melompat dari atas bumbungan bait Allah, kelihatannya itu seperti tindakan iman yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Dia katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini saudara kita mengerti ada perbedaan antara nekat dengan iman. Tindakan nekat itu mencobai Tuhan. Ketika kita memaksa Tuhan memberkati keputusan atau tindakan kita yang kita buat sendiri, di mana keputusan kita itu berlawanan dengan firman Tuhan, atau tidak berlawanan tapi kita tidak tanyakan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ibarat kita melompat dulu baru kita minta Tuhan menangkap kita. Ini adalah tindakan-tindakan nekat yang mencobai Tuhan. Berbeda dengan nekat, iman itu mempercayai dan taat kepada firman Tuhan. Dalam setiap keputusan kita sehari-hari, kita perlu bertanya, apakah keputusan saya ini punya dasar yang kuat dalam janji Tuhan? Apakah keputusan saya ini didorong oleh keinginan atau hawa nafsu saya sendiri? Apakah tindakan yang akan saya lakukan ini benar-benar merupakan dorongan dari Tuhan atau dorongan dari hati saya sendiri? Atau dorongan dari orang-orang lain yang mempengaruhi saya? Iman itu membawa damai. Nekat
membawa kecemasan. Jangan bangga dengan sikap nekat kita yang hanya akan membawa kita pada masalah dan penyesalan. Mungkin sesekali kelihatannya kenekatan kita tidak membawa masalah, tapi hati-hati. Jangan sampai kita terus-menerus terbiasa hidup dalam kenekatan, mengambil keputusan yang nekat, mengambil tindakan nekat, karena berharap bahwa kita akan lolos seperti yang sudah-sudah. Mari jangan biasakan untuk bertindak dengan nekat, tapi bertindak dalam iman sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau kita sungguh berjalan dalam iman sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, maka kita pasti akan mengalami pertolongan dan kemenangan yang dari Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk kita mengerti kehendak-Nya dan belajar untuk merendahkan diri. Jangan ingin kelihatan hebat melalui kenekatan kita, karena iman yang sungguh tidak mencari muka, tidak mencobai Tuhan, tapi merendahkan diri dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami belajar bagaimana kami seharusnya berjalan dalam iman, bukan dalam sikap nekat yang membuat kami berani melangkah. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang Tuhan minta untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tolong kami, sehingga kami selalu berjalan dalam iman yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar apa yang kami lakukan menjadi berhasil dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan bagi yang sakit dan dalam pergumulan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.